Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita patut bersyukur di tengah-tengah bangsa dan negara ini berjuang menjajahkan seluruh rakyatnya, mewujudkan kemakmuran dari semua sektor. Kita juga sudah insya Allah makin menuju ke negara-negara yang makin diperhitungkan. Setelah sukses kemarin kita menjadi presidensial G20 di Bali, tentu kepercayaan dunia luar terhadap bangsa dan negara ini semakin tinggi. Untuk itu kalian sebagai generasi penerus, siswa-siswa yang nanti ke depan akan menggantikan kami sebagai pejuang-pejuang pembangunan, harus berkomitmen untuk terus belajar dengan baik, raih cita-cita kalian dengan sungguh-sungguh. Untuk itu anak-anakku, terima kasih banyak kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kediri dengan Dinas Sosial dan kami, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, ada program Dinsos Go to School ini, terutama bagaimana kita berupaya untuk zero bullying, zero kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang saya cintai, sesuai dengan tema Dinsos Goes to School kekerasan no, bullying no, sekolahku masa depanku. Ini sangat menarik, sangat menarik. Karena apa? Karena jenengan lahir tahun pinten toh? 2005, berarti masuk generasi Z, antara generasi Z 81 sampai 2012, jadi masuk generasi Z, banyak generasi Perang Dunia I, generasi Perang Dunia II, ada generasi depresi, ada baby bombers, generasi X. Saya masuk generasi apa Mas Fadil? Jenengan masuk generasi apa Mas Fadil? X ya Mas Fadil? Masuk generasi apa? X. Oh X, karena lahirnya mungkin di bawah 80 nggih. Ada lagi generasi milenial dan generasi Z, panjenengan posisi generasi Z, terus setelah panjenengan ada generasi Alpha. Ini merupakan generasi yang betul-betul harus mendapatkan pendampingan khusus. Karena apa? Pada usia-usia yang generasi Z ini generasi yang sangat labil. Maka kami mengusulkan ke Masbub dan disetujui Masbub, maka ada program di Dinsos dan ada program juga di Bakesbang Pol ya Bu Pancaya terkait wawasan kebangsaan. Yang audiensnya itu meliputi generasi muda dan juga pendidik karena harus menularkan ilmu tersebut kepada generasi Z. Hari ini Dinas Sosial Kabupaten Kediri sengaja hadir untuk adik-adik. Tujuannya apa? Tujuannya agar sesi curhat yang paling penting itu 5 ya. Sesi curhat. Nah, jadi curhat kekerasan lo, bullying lo. Ada kan di antara adik-adik yang pernah mengalami kekerasan? Dan mesti belajar ini dari bully malah. Jangan-jangan mereka yang dibilang ini yang biasanya menghubungi teman-temannya ini Pak. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Artinya nanti di sini Dinas Sosial hadir agar adik-adik ini termotivasi, terngiang-ngiang ke depannya ini jadi apa, ke depannya punya
Tadi mulai sesi pertama sampai sesi akhir pasti adik-adik mengikuti materi dengan baik. Saya hanya minta tahu. Sampai rumahnya mana? Seperti tadi mengikuti materi pertama sampai sesi akhir. Kamu juga mengikuti? Terus saya tanya, tadi yang memberikan materi yang pertama siapa? Namanya? Ayo, siapa nama yang memberikan materi sesi pertama? Ya, jabatannya apa? Ketua apa? Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Namanya? Bapak Dodi Purwanto. Nanti kamu jawabkan. Ayo, adik-adik, kita bagiannya banyak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kekerasan sudah diterangkan. Pokoknya segala sesuatu yang menyakitkan namanya kekerasan. Tentang bullying juga sudah dipaparkan, terutama bullying di sekolah. Mas Akbar sebenarnya ini bisa. Nah, ada istilah school bullying. Pokoknya bullying yang terjadi di sekolah, begitu aja namanya. Nah, ternyata jenis-jenis bullying itu ada 6 loh, teman-teman. Tinggal kita lihat ya. Yang pertama sama kontak fisik, yang kedua kontak verbal langsung. Berarti seperti yang disampaikan Pak Sidik tadi, kalau kontak verbal langsung betul-betul diomongkan dan isinya ancam. Sesuk nek sampai balane mana diteno rodo sepeda tak apa gitu ya. Nah itu kontak verbal langsung. Tapi ada loh teman-teman tidak mau. Nah ternyata ada non verbal langsung. Apa itu maksudnya? Jadi non verbal langsung itu tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, mau celok-celok. Nah itu sebetulnya sudah namanya bullying. Tapi karena kita tidak sadar dan kita melakukan itu dibalas sudah. Ada juga perilaku non verbal tidak langsung, ghosting. Itu loh mas non verbal tidak langsung. Siapa yang pernah di ghosting? Apa rasanya?
kami pemerintah daerah Kabupaten Kediri sesuai dengan arahan Mas Bupati Kediri dan sudah ada koordinasi dengan kami dari DPRD Kabupaten Kediri itu untuk pertama untuk menerapkan membumikan Pancasila, yang kedua terkait dengan pemahaman terkait toleransi, baik toleransi antar umat beragama, toleransi terkait dengan suku bangsa, terkait dengan budaya dan sebagainya itu kita tanamkan. Dan harapan kami keputusan-keputusan politis yang bersifat strategis untuk pencegahan terjadinya bullying di tingkat anak didik di tingkat sekolah ini tidak terjadi di wilayah Kabupaten Kediri. Harapannya dilakukan kegiatan hari ini seperti apa? Dengan kegiatan Gustus Sekolah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri lewat Dinas Sosial ini, dengan harapan bahwasanya kejadian-kejadian terkait bullying kepada siswa, kan kita di tahun 2023 ini untuk SD ada 120 yang membuka sekolah difabel, ada 26 sekolah inklusif ya. Untuk adik-adik difabel kita bisa masuk, dan ternyata dari cabang dinas di Kediri, ini kewenangannya di provinsi, ini semua SMA sederajat tidak boleh menolak terkait dengan keberadaan siswa yang difabel. Dengan ketentuan SOP-nya adalah tentunya. Mungkin saya tidak terlalu lama, kita depan aja ya. Adik-adik sekalian, nanti panjenengan di sini akan mendapatkan materi, akan mendapatkan ilmu terkait dengan bullying, kekerasan ya. Jadi tema kita sebetulnya kekerasan no, bullying no, sekolahku masa depanku. Itu ya.
tapi sayang kita nggak bisa pasang panggung hari ini ya, karena tempatnya tidak memungkinkan. Adik-adik sekalian, adik-adik di sini adalah adik-adik yang terpilih. Adik-adik adalah duta-duta dari sekolah ya. Nanti kita mohon apa yang adik-adik dapat dari nanti Ibu Vivi selaku psikolog, juga nanti ada Pak Sidik dari dari cabang dinas. Tolong benar-benar diperhatikan ya, nanti bisa ditularkan ke teman-temannya, disampaikan ke teman-temannya yang tidak bisa hadir di hari ini. Adik-adik mau hadiah nggak? Mau ya. Kalau mau hadiah tentunya ada yang harus dijawab ya. Nanti ada pertanyaan. Kalau nanti di yang sesi terakhir mungkin ada permainan ya. Ya. Siapa yang mau hadiah bisa maju? Silakan. 5 orang maju ke depan. 6 orang deh. 3 dari Gurah, 3 dari Ngasem. Mbak Aulia ya. Mbak Aulia asli Kabupaten Negeri? Lainnya di New York. Oh, lainnya di New York. Di USA. Tapi sudah di Kabupaten Negeri ya? Oh, dari TK lebih bagus. Ya. Coba saya mau tanya ya, di Kabupaten Kediri itu kan banyak tempat wisata ya. Tempat wisata di Kediri. Coba sebutkan 2 saja. 2 saja. Dulu. Ya, oke. Langsung saja ya Bu. Oke ya. Jadi anak-anakku, pada kegiatan hari ini intinya itu kita diminta untuk saling menjaga kerjasama rukun, saling bergotong sehingga pada akhirnya tidak ada sing jamane koyo wong-wong kanca-kancamu orang-orang lain sing saling berkelahi. Betul tidak? Ada gangster. Ada tidak di sini yang jadi anggota gangster? Pasti tidak ada. Ya. Nah, sehingga anakku dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka yang pertama yang harus kita wujudkan adalah bagaimana kita tidak mudah diadu. Kita harus bisa bersatu, kita bisa saling menghargai dengan yang lain. Nah, salah satu wujud dalam rangka kita mencintai tanah air kita, bangsa dan negara kita adalah tadi yang saya berikan contoh, kita bisa menghafal lagu-lagu nasional kita. Karena di balik lagu-lagu itu ada sebuah penghargaan kepada para pahlawan yang sudah gugur dalam kita dalam rangka mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi percuma anak-anakku sing pinter secara akademik, cerdas, tetapi kalau tidak bisa melaksanakan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Pasti di sekolah kalian dalam kehidupan sehari-hari seperti hari ini pagi tadi kalian diminta untuk melaksanakan upacara bendera. Betul tidak? Iya. Itu semua jangan dilihat, kita melihat menghormati benderanya, tetapi di balik bendera merah putih yang sekarang bisa berkibar di tanah kita, di balik itu ada darah yang mengalir di bumi pertiwi. Betul tidak? Ya, kalau kita menghormati bendera, sebenarnya kita menghormati jasa-jasa para pahlawan. Di balik itu yang harus kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh bisa, oke, makasih ya Mas. Oke, kenapa sih kalian itu sangat spesial? Karena dari aspek psikologis, rentang usia dulu ya, rentangnya adalah antara 10-12 sampai berakhir di 18-22. Artinya tergantung tiap individu beda. Karena waktu akhir baliknya kan juga berbeda ya.
Iya, berbeda dan semakin kesini semakin maju akil baliknya. Kemudian kalian itu sering nggak merasa galau? Banget ya, banget tuh pokoknya itu adalah kalian banget. Kadang permasalahannya di sekolah, pulang ke rumah orang rumah nggak tahu apa-apa, pintu kamar jebret. Ada yang melakukan gitu? Ada, bagus ya. Oh iya lupa, 20 menit ke depan bersama saya kita buat satu kesepakatan ya, bahwa kita semua di sini adalah satu keluarga. Berarti kalau keluarga kan saling terbuka ya. Berarti di sini di ruangan ini 20 menit ke depan kita tidak ada dusta di antara kita. Oke? Oke ya. Ya, berarti kalian tadi galaunya kan sering ya. Bagus. Jujur maksudnya bagus ya. Kenapa galau? Karena memang remaja secara psikis itu periode transisi, baik fisiknya maupun psikisnya. Artinya apa? Kalian itu repot memang. Dibilang anak kecil sudah enggak, tapi dibilang dewasa juga belum. Kalian ada yang sudah umur 17 tahun? Coba angkat tangan ya, 17 tahun. 17 tahun ya? Berapa? Oh, 18, oke 17 tahun. Setengahnya juga belum nyampe lah di sini ya. Oke, makasih. 17 tahun di sini semua, baik yang kanan maupun yang kiri, belum setengahnya. Ya, tadi kita nggak boleh berdusta ya, tidak ada dusta di antara kita. Siapa yang ke sekolah atau pergi les atau kemana aja pakai motor dan motoran sendiri, maksudnya nggak digonceng orang tuanya atau siapa ya? Siapa yang pakai motor atau kendaraan angkat tangan? Oke, angkat tangan yang pakai motor. Iya, angkat tangan yang kencang. Oke, yang tinggi kok yang kencang. Oke, ya makasih ya. Artinya tadi yang 17 tahun belum setengahnya. Yang pakai kendaraan sendiri, nyetir sendiri lebih dari setengahnya. Artinya banyak yang tidak mempunyai SIM tetapi pakai. Oke, tepuk tangan buat kejujurannya. Oke, Mas senyumnya hebat banget deh, suka saya. Kenapa Mas senyum? Iya, kamu. Katanya tadi jujur. Ya, kenapa senyum saya? Gak apa-apa. Kan udah jujur. Mas sudah punya SIM? Sudah pakai motor? Oke, jujurnya ini yang hebat ya. Tepuk tangan buat siapa namanya? Firdaus ya. Oke, semoga kita semua nanti masuk surga paling tinggi, yaitu surga. Amin, Allahumma amin. Orang tua ngasih nama kalian tuh perlu doa loh. Ya, jadi doa pasti itu adalah yang terbaik buat kita. Mas Firdaus, jadikan Firdaus untuk diri Mas, orang-orang sekitar Mas dan pasangan Mas nanti ya. Amin, Allahumma amin ya. Periode transisi, perubahannya memang ada, tapi kalian sendiri bingung. Pernah nggak kalian ya, semua, baik laki-laki maupun perempuan, di rumah nih misalkan orang tuanya atau bapaknya atau ibunya lah gitu ya, lagi ngobrol asik dengan sesama orang tua. Kemudian kalian tuh datang ke orang tuanya minta uang kayak atau ada keperluan gitu ya. Begitu kalian mendekati orang tuanya kan lagi ngobrol asik gitu ya. Terus kalian dibilang gini, wah kamu nih anak kecil ikut-ikutan aja pembicaraan orang dewasa. Udah sana, masuk sana atau menjauh gitu ya. Pernah kan ada dalam situasi seperti itu, kalian dibilang sudah besar. Masih kecil, sorry. Berarti jangan suka ikutin orang tua pembicaraannya. Masuk sana. Kalian dibilang katanya masih kecil. Pada satu sisi lain, kalian pulang sekolah, capek, kerja kelompok, kemudian sekarang kan ada kurikulum merdeka ya, berarti disuruh kerjain proyek ya. Proyek pulang sekolah adalah proyek, kemudian les dan sebagainya. Kalian tuh capek, lelah, baik fisik maupun mentalnya. Pulang ke rumah, yang biasanya sepatu ditaruh di tempat sepatu biasanya gitu ya. Tiba-tiba saat itu kan lagi capek tuh, yang namanya sepatu tuh langsung tring, yang namanya dasi dibuka tring gitu ya. Artinya dilempar tidak pada tempatnya. Sering? Bagus. Kemudian ibu kalian lihat, langsung kalian dibilang, Mbak, Mas, kalian ini gimana sih? Sudah besar, gak anak kecil lagi, tapi kok nempatin aja kayak anak TK lagi. Kalian dibilang katanya sudah besar. Kalau dalam psikologi tertentu orang tua lagi asik ngomong tadi dibilang masih bingung gak? Bingung kadang-kadang ya. Dinsos School ini adalah kegiatan dinas sosial untuk adik-adik
remaja yang masih usia sekolah, yang mana mereka sangat rentan sekali terhadap tindak kekerasan dan bullying. Jadi ini perlu sekali dilaksanakan untuk sosialisasi kepada mereka agar terhindar dari tindak kekerasan dan bullying yang dilakukan oleh temannya sendiri atau mungkin oleh gurunya atau mungkin dengan lingkungan sekitarnya. Dan kita berharap dengan adanya sosialisasi atau dengan kegiatan Dinsos Go to School ini tindak kekerasan terutama di lingkungan anak-anak sekolah ini bisa terkendali dan bisa ditekan dan bahkan zero. Dinas sosial siap. Gaya bebas ya. 1, 2, 3.